Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novelia Putri, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. NIST 19342001. Saya ingin mempresentasikan tentang reward. Reward itu adalah untuk didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi. Penghargaan melalui insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Dengan adanya pendapat para ahli di atas, ada menyimpulkan tentang pengertian reward atau penghargaan, yakni imbalan yang baik dalam bentuk material dan non-material diberikan oleh pihak perusahaan. Tujuan adanya reward. Penghargaan atau reward bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap loyal kepada perusahaan. Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan kepada dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik dan mengakibatkan motivasi sehingga mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Jenis-jenis reward. Jenis-jenis reward itu untuk merupakan nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang. Teknik-teknik pemberdayaan pekerjaan seperti pemberian peran dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab yang lebih besar, kebebasan dan keluasan kerja yang lebih besar dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri karyawan secara intrinsik merupakan imbalan bagi karyawan. Reward intrinsik. Kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan reward bukan uang. Termasuk dalam kompensasi langsung antara lain adalah gaji pokok, upah lembur, pembayaran intensif, tunjangan, bonus. Sedangkan termasuk kompensasi tidak langsung antara jaminan sosial, asuransi pensiun, potongan cuti kerja, pelatihan, dan liburan. Sistem ini mengacu kepada jam kerja. Skema sistem reward ke-7. Nilai sistem ini mengacu kepada jumlah jam kerja. Nilai waktu dapat diklasifikasikan sebagai dasar jam kerja, upah mingguan, atau gaji bulanan. Pengkajian berdasarkan hasil. Sistem ini merupakan jawaban atas kritik terhadap sistem nilai waktu yang diperkaya dengan skema pengkajian berdasarkan hasil-hasilnya. Pengkajian berdasarkan prestasi. Pengkajian berdasarkan prestasi itu untuk mengubah output tetap juga perilaku aktual dari pekerjaan. Prestasi individu diukur berdasarkan sasaran yang ditetapkan sebelumnya atau dibandingkan dengan berbagai tugas yang sudah disusun pada job description. Pengkajian berdasarkan keterampilan itu untuk meliputi jumlah konsultasi terbuka dan prestasi karyawan seperti pelatihan yang ditujukan pada kualifikasi keterampilan teknis dan keterampilan tim kerja. Betul, punishment. Punishment itu suatu hukuman yang diberikan pada karyawan disipliner kinerja buruh dalam rangka untuk memberikan edukasi sehingga karyawan bisa introspeksi diri dan berbagai kesalahan-kesalahan yang ada agar di masa yang akan datang lebih baik. Bentuk-bentuk punishment memberikan sanksi SP1, SP2, SP3, sanksi administrasi, memberikan sanksi finansial berupa penurunan gaji, bonus, insentif, tunjangan, dan mengganti kerugian perusahaan akibat kesalahan atau ketidakjujur, menurunkan jabatan atau pangkat atau golongan, memutasikan kebagian yang pemberian punishment. Terus pembalasan. Hukuman didasarkan sebagai pembalasan kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Teori perbaikan. Hukuman diberikan untuk membasmi kejahatan, untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan membuat kesalahan itu lagi. Teori perlindungan. Hukuman didasarkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
dari ganti rugi. Hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran ini. Dari menakut-nakuti. Hukuman diadakan untuk menimbulkan penakut kepada si pelanggar akibat perbuatan yang melanggar itu sehingga selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Jenis punishment. Hukuman ringan. Teguran lisan pada karyawan yang bersangkutan. Teguran tertulis pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Hukuman sedang. Penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah diterapkan karyawan lainnya. Penundaan gaji yang besarannya disesuaikan dengan peraturan. Penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Hukuman berat. Penurunan pangkat atau demosi, pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Sistem punishment yang tepat. Proses penjelasan terhadap kesalahan karyawan. 1. Untuk diberitahukan untuk kemudian dilakukan proses penanganan dan informasi terhadap status ketidaksesuaian pekerjaan dilakukan oleh karyawan tersebut. Proses pemberian saksi. Banyak jadi saksi yang dapat diberikan oleh karyawan. Ada beberapa perusahaan yang diberikan saksi dalam bentuk penetapan denda karena kesalahan karyawan. Contohnya ini, kasus adalah dengan pemotong gaji, karyawan yang menghilangkan material atau membuat reject terhadap suatu kegiatan proses di mana pemotongan gaji ini tidak dapat mengikat pada status pemotongan gaji pokok melainkan hanya pada insentif yang ditetapkan oleh perusahaan. Proses coaching and counseling. Coaching and counseling itu untuk melakukan proses pengubahan pola pikir atau mindset sehingga melihat dari arah lain untuk dapat memposisikan bagaimana melakukan proses pengerjaan dari jenis pekerjaan secara tepat. Sekian dan terima kasih.